Ayo, Rey. Kesukaan Rey mau Fantasina, Rey. Dupannya, Rey. Kita akan memasuki dupannya, Rey. Wah, guys, kita mau bermain sama si Blair. Sama si Blair. Aku adalah mimpi-mimpi sedang melintasi sang perawan yang bermain dengan perasaan. Ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk, ini bibirku untuk kau cium, meski tak pernah kau miliki aku. Tak usah kau terus tangisi kepergianku. Air mata takkan memanggilku untuk kembali. Kita akan memasuki rumah mampir. Silent Ghost Terror atau Terror Hero.
Ayo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Om, Sampurasun, Sugeng Rawu, Ken Kabari, Pak kabar dulu-dulur baraya warga negara Indonesia. Tetap semangat, mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, sehat-sehat selalu, dan mudah-mudahan dilancarkan rezeki. Amin. Bagi yang kemarin-kemarin pingin mendapatkan jodoh, ya mudah-mudahan dapat jodoh yang terbaik, satu hati, satu jiwa, satu chemistry ya. Siapa tahu mudah-mudahan jodoh kita adalah CEO yang sedang menyamar. Amin. Ya mudah-mudahan sesegera mungkin sebelum datangnya perang dunia ketiga pemirsa. Amin. Bagi yang kemarin-kemarin pingin jadi CEO, ya mudah-mudahan menjadi CEO yang sukses, yang bisa membangkitkan dan membangun bangsa dan negara kita pemirsa. Amin. Bagi yang kemarin-kemarin pingin dapat dana beasiswa LPDP supaya sekolah di luar negeri, bagi yang kemarin-kemarin pingin mencari dana LPDP, ya mudah-mudahan dapat ya. Kalau sudah dapat ingatlah ya, itu program beasiswa. Ingatlah Indonesia pemirsa, jangan lupa daratan, apalagi melupakan Indonesia pemirsa. Waduh. Karena program LPDP itu adalah pajak dari keringat rakyat bangsa Indonesia untuk saudara, supaya saudara pintar, supaya saudara dapat ilmu dan kembali membangun bangsa dan negara ini, bukan untuk healing ke luar negeri. Waduh, apalagi minggat dari negara Indonesia pemirsa. Waduh. Jangan sampai sudah lulus, sudah dapat sertifikasi, sudah dapat gelar, sudah dapat ilmu, melupakan Indonesia pemirsa dan lari ke Inggris pemirsa. Waduh. Ya siapa tahu setelah lari ke Inggris tiba-tiba terjadi perang dunia ketiga. Waduh, saudara dibom nuklir pemirsa. Amsyong pemirsa. Waduh. Bagi yang kemarin-kemarin bangga menjadi tentara asing, tentara Amerika, waduh, siap-siaplah ya untuk pindah alam pemirsa. Waduh, untuk maju ke medan perang pemirsa. Niat hati gagah-gagahan untuk menjadi tentara asing dan niat hati ingin mendapatkan uang banyak, cuan-cuan yang banyak, tiba-tiba ya umurnya pendek pemirsa. Uangnya belum dapat, kitanya sudah pindah alam pemirsa. Waduh. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia, marilah kita membangun negara kita, negara Indonesia, dan marilah kita mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Jangan sampai kita dilahirkan di Indonesia, membela negara asing, membangun bangsa asing, belum tentu kita dihargai oleh bangsa asing pemirsa. Apalagi kalau diangkat menjadi pahlawan bagi bangsa asing. Waduh. Niat hati ingin menjadi lebih baik, ingin menjadi kaya, ya kayanya belum, udah mati duluan pemirsa. Waduh. Oleh karena itu marilah kita panjatkan puji syukur kita dan doa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan apapun keinginan kita ya dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Ubur-ubur ikan lele, selamat sore le, selamat sore di depan rumah hantu. Waduh. Episode ke-68, Mamang sedang berada di rumah Mak Lampir pemirsa. Waduh, rumah hantu pemirsa, akan memasuki rumah yang ada hantunya pemirsa. Di mana Mang? Bagi saudara yang baru datang di episode ke-68 perjalanan epik ke Tanah Bromo, mungkin saudara akan pusing ya, 7 keliling. Waduh. Ya, bagaimana ceritanya Mamang berada di depan rumah hantu pemirsa. Oleh karena itu alangkah lebih baiknya bagi saudara yang baru datang di episode ke-68 tanpa melihat belum menonton episode-episode sebelumnya, ya Mamang harapkan tontonlah episode-episode sebelumnya supaya kronologis dan tidak bikin pusing dan tidak bikin tanda tanya misterius pemirsa. Mamang sudah cantumkan di link deskripsi pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, episode ke-68 Mamang berada di depan rumah Mak Lampir, rumah hantu pemirsa, yang ada hantunya ya, banyak hantunya. Di
Jatim Park 2, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur. Di kota yang paling happy-happy, terhappy-happy di Provinsi Jawa Timur pemirsa. Ya, I am happy. Oke pemirsa yang berbahagia ya. Episode ke-68 memang sedang mengantri masuk ke rumah hantu ya, rumah yang paling horor dan terseram di Kota Batu, Provinsi Jawa Timur pemirsa. Waduh, yang jelas tak seseram serangan Iran ke Israel pemirsa. Waduh. Tak seseram rudal udara hipersoniknya Al-Fatih 1, Al-Fatih 2 yang menggempur armada Amerika pemirsa. Tapi meskipun demikian, ini rumah hantu bikin kita naik adrenalin pemirsa. Waduh, bikin naik adrenalin pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, rumah hantu ini berjarak 800 km ke rumah Mamang yang ada di kota Tasikmalaya. 800 km ini sejauh antara rudal hipersoniknya Iran ke Israel pemirsa. Waduh. 800 km ke rumah Mamang di kota Tasikmalaya di Provinsi Haji Udin. Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Barat ya. Yang kebetulan Provinsi Jawa Barat ketika episode ke-68 ini tayang sedang dipimpin oleh Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi alias Haji Udin alias Kang Deddy Mulyadi. Ya insya Allah Kang Deddy Mulyadi akan menjadi pemimpin Nusantara Amin. Selain itu, episode ke-68 ini negeri kita sedang dipimpin oleh sang presiden macan Asia. Ya insya Allah akan membawa negeri kita menjadi negeri yang damai, sejahtera, tentram, adil, makmur, dan menjadi macan Asia yang bisa mendamaikan dunia pemirsa. Ya insya Allah akan mendamaikan dunia, karena ketika episode ke-68 ini tayang, Mamang sedang menyaksikan luar biasa kembang api pemirsa. Waduh, tinut. Waduh, alarm pemirsa, alarm menandakan dunia dalam keadaan genting, dalam keadaan berbahaya pemirsa. Waduh, Mamang sedang menyaksikan kembang api di timur tengah sana pemirsa. Kembang api mirip-mirip dengan tahun baru, tapi ini kembang api yang sangat berbahaya dan bisa membahayakan dunia pemirsa. Wah, ya dimana hipersoniknya Iran menghantam Israel pemirsa dan menghantam ya markas-markasnya Paman Gober pemirsa Amerika Serikat. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan dunia dalam keadaan damai dan mudah-mudahan saja ketika video ini tayang dan saudara sedang menonton episode ke-68, dunia dalam keadaan damai, tidak terjadi perang nuklir, perang dunia ketiga pemirsa. Ya kalau seandainya terjadi perang dunia ketiga dan perang nuklir, meskipun kita tidak ikut-ikutan perang, kita pun akan terkena imbas dan cipratannya pemirsa. Siapa tahu ada drone nuklir yang nyasar ke rumah saudara, paket leduk. Waduh, kalau itu bom nuklir bisa amsyong satu kota pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan dunia dalam keadaan damai dan insya Allah dengan kepemimpinan beliau, negeri kita akan menjadi negeri yang damai, yang sejahtera, tentram, dan mudah-mudahan bisa mendamaikan dunia. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang sedang berada di Jatim Park 2 di depan rumah hantu. Ini adalah salah satu wahana ya, destinasi saudara untuk meningkatkan adrenalin pemirsa. Jadi di Jatim Park 2 ini unik pemirsa. Jadi gabungan antara kebun binatang safari juga dunia fantasi. Dan sekarang memang sedang berada di dunia fantasinya pemirsa, di depan rumah hantu. Nah, ketika berada di rumah hantu inilah ya, suasana dalam keadaan hujan besar pemirsa. Waduh, banyak permainan yang off ya, yang dihentikan sementara pemirsa. Termasuk juga seluncuran, termasuk juga roller coaster ya, dan juga kincir angin. Wah, dan semuanya ya yang termasuk atraksi-atraksi di luar ruangan itu dihentikan sementara. Yang dibuka hanyalah rumah hantu ini pemirsa. Waduh. Jadi mau tidak mau ya, daripada keburu tutup ya, karena menjelang sore, lebih baik Mamang memasuki rumah hantu saja pemirsa. Waduh.
Dan kebetulan yang akan memasuki rumah hantu Jatim Park 2 ini sedang lengang pemirsa, hanya beberapa orang saja. Waduh, kita pun memasuki rumah hantu ini ya, berkelompok satu keluarga pemirsa. Waduh, bagi saudara yang takut-takut ya, cobalah masuk ke rumah hantu ini. Insya Allah saudara akan menjadi strong pemirsa. Ya lebih baik masuk ke rumah hantu ya daripada terjadi perang dunia ketiga pemirsa. Waduh, apalagi ya daripada ditagih beasiswa LPDP harus mengembalikan 7,7 miliar pemirsa. Daripada harus mengembalikan LPDP 7,7 miliar karena sekolahnya tidak benar. Waduh, apalagi minta ingin relokasi ke negara lain. Waduh, ya lebih baik masuk ke rumah hantu ini pemirsa. Karena masuk ke rumah hantu ini ternyata tak seseram ditagih debt collector pemirsa, tak seseram ditagih oleh Menteri Keuangan Purbaya untuk mengembalikan beasiswa LPDP pemirsa. Waduh. Atau tak seseram menjadi tentara Amerika yang bangga ya di medsos ya, menjadi tentara Amerika, aku bangga menjadi tentara Amerika ya, tiba-tiba dikirim ke garis depan pemirsa untuk berhadapan dengan senjata nuklir pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, ketika akan memasuki rumah hantu, suasananya benar-benar terasa mencekam. Padahal kan ini rumah hantu yang dibuat oleh manusia pemirsa. Waduh. Jadi rumah hantu Kota Batu ini benar-benar is the best sekali pemirsa. Suasananya mirip-mirip masuk ke rumah hantu. Ruangan-ruangannya mirip-mirip dengan ruangan asli hantu. Entah itu hantu Indonesia, hantu Inggris, hantu Amerika, hantu Iran, hantu Israel. Waduh. Jadi di dalamnya benar-benar ruangan hantu, dan kita akan berkenalan dengan banyak hantu pemirsa. Ya, jadi saudara akan mengenal banyak hantu, termasuk hantu lokal, pocong, kuntilanak, genderuwo, itu sudah biasa pemirsa. Ada lagi hantu-hantu yang lain pemirsa. Hantu seperti Dracula, hantu seperti vampir ya, hantu seperti zombie dan sebagainya pemirsa, ada di dalam sana, termasuk juga sesuatu yang menyeramkan pemirsa. Waduh, tenang saja, ini hanyalah sebuah wahana ya, bukan beneran. Meskipun wahana bukan beneran tapi terasa beneran pemirsa. Waduh. Saudara penasaran ya, saudara datang aja ke Jatim Park 2 di Kota Batu. Ya, saudara keliling-keliling dulu, silaturahmi dengan sivis yang lain, teman kita, saudara kita dari Satwa ya. Lalu terakhir masuklah ke dunia fantasi dan masuk ke rumah hantu pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, berbicara tentang hantu. Hantu tak asing bagi bangsa Indonesia, bangsa Nusantara ya, terutama oleh orang Jawa pemirsa. Waduh, bahkan yang dikenal dengan namanya hantu atau setan atau dedemit atau yang gaib-gaib ya, ternyata Pulau Jawa ini dikenal dengan pulau terangker pemirsa. Zaman dahulu Pulau Jawa ini dijuluki pulau terangker pemirsa. Saking angkernya ada istilah isuk diisi sore mati pemirsa. Waduh. Jadi ketika datangnya manusia ya pagi hari ke Pulau Jawa, siangnya sakit, sorenya meninggal pemirsa. Waduh. Dalam catatan legendanya bahwa Pulau Jawa ini tak bisa diisi manusia karena banyak sekali dedemit pemirsa, banyak sekali setan yang sangat-sangat ganas pemirsa. Waduh. Di antara para dedemit yang paling terkenal dan juga rajanya di tanah Jawa, coba tebak. Siapakah raja CEO-nya dedemit di tanah Jawa pemirsa? Ternyata CEO siluman tanah Jawa adalah Semar pemirsa. Waduh, Semar, Togog, Bagong, Petruk, Gareng ya, mereka adalah dedemit kahotnya tanah Jawa. Yang kita kenal hari ini di pewayangan adalah punakawan pemirsa. Kalau saudara melihat Semar, Petruk, Gareng ya, kalau di Sunda mungkin cepot. Itu adalah punakawan yang bikin kita tertawa dan menghibur pemirsa. Sejatinya itu adalah gambaran bahwa beliau ini adalah dedemitnya tanah Jawa pemirsa. Tanah Jawa yang ditakuti oleh manusia.
bahkan sulit untuk ditinggali manusia di tanah Jawa gara-gara gangguan mereka pemirsa. Semar, Togog ya, Semar, Togog, Gareng, Petruk. Beliau ini adalah dedemit yang ditakuti manusia, bahkan sangat ganas. Saking ganasnya, saking usilnya, jika ada manusia datang ke tanah Jawa pagi hari, siangnya sakit, sorenya meninggal pemirsa. Isuk diisi, sore mati. Waduh. Mungkin saudara akan bertanya kepada Mamang, waduh, akan bertanya kepada rumput yang bergoyang, bagaimana bisa manusia tinggal di Pulau Jawa? Bahkan sekarang Pulau Jawa terkenal dengan pulau terpadat di Indonesia pemirsa. Pulau terpadat nomor 1 di Indonesia ya Pulau Jawa pemirsa. Bahkan banyak orang dari berbagai Nusantara yang datang ke Pulau Jawa dan bisa ditinggali oleh manusia di Pulau Jawa. Waduh, sebenarnya memang sudah bahas di episode ke-48 ya. Waduh, di mana episode itu membahas ada seorang yang bernama Aji Saka yang diutus oleh Alexander the Great untuk datang ke tanah Jawa pemirsa. Bagi saudara yang belum menonton atau menyaksikan ya tonton aja episode ke-48 pemirsa. Aji Saka datang ke tanah Jawa dan merajam tanah Jawa ya. Merajah tanah Jawa, menembulakan tanah Jawa supaya tanah Jawa bisa ditinggali manusia, dan di mana dedemit itu ya tak bisa mengganggu manusia. Waduh. Sehingga setelah dirajah oleh Aji Saka, banyak manusia yang tinggal di Pulau Jawa berkembang hingga menjadi sebuah peradaban. Tumbuhnya peradaban, banyaknya kerajaan-kerajaan silih berganti, dan juga menjadi sebuah peristiwa penting bersejarah di tanah Jawa. Waduh, di mana di tanah Jawa ini tumbuhnya kerajaan-kerajaan besar pemirsa. Kerajaan besar yang mewarnai Nusantara, di antaranya adalah Mojopahit, Mataram kuno, Singosari, Kahuripan, Kediri, dan sebagainya pemirsa. Namun sayangnya raja-raja Aji Saka itu ada kadaluarsanya pemirsa. Waduh, Aji Saka konon katanya datang tahun 78 sebelum Masehi pemirsa ke tanah Jawa, dan itu ada kadaluarsanya. Kadaluarsanya 1500 tahun kemudian pemirsa. Waduh, atau sekitar 1500 Masehi. Jika Raja Aji Saka ini sudah kadaluarsa, maka Togog, Gareng, Semar, Petruk, punakawan-punakawan yang kita kenal di wayang itu kembali ganas pemirsa, dan bisa bikin keonaran di tanah Jawa, bikin tumpah darah, dan tak bisa ditinggali lagi manusia. Jikalau raja itu sudah kadaluarsa, maka penghuni manusia di Pulau Jawa akan menjadi bencana pemirsa, bencana nuklir, bencana yang sangat dahsyat pemirsa. Waduh. Jadi Raja Aji Saka ini ternyata ada batas waktunya pemirsa, ada siklusnya pemirsa. Waduh, di mana ada istilah kadaluarsa pemirsa. Waduh, ya mirip-mirip dengan Yahudi yang ada di Israel pemirsa. Ternyata Yahudi yang menjadi negara Israel ada siklusnya pemirsa. Siklusnya setiap 77 atau 80 tahun ya, Israel harus kembali menjadi eksodus keluar ya, seperti zaman dulu kala pemirsa. Mungkin saudara penasaran ya tentang Israel, ternyata ada kadaluarsanya juga pemirsa. Waduh, saudara penasaran ya? Insya Allah nanti Mamang bahas ya di episode yang lain pemirsa. Jadi kalau saudara penasaran kapan sih Israel akan bubar dan Yahudi kembali eksodus ya, berdiaspora ke berbagai dunia, insya Allah Mamang akan bahas di episode yang lain ya. Ternyata ada waktunya pemirsa. Waduh yaitu siklus 77 tahun atau 80 tahun. Dan Mamang pun tahu ya tahun berapa akan bubarnya, yaitu 2027. Maaf. Begitu juga dengan Pulau Jawa.
Pulau Jawa dirajah oleh Aji Saka sekitar 78 Masehi pemirsa, dan akan habis waktunya 1500 Masehi. Itu artinya kalau Raja Aji Saka ini kadaluarsanya 1500 Masehi, maka itu artinya sama dengan zaman akhir-akhir masa Mojopahit pemirsa, akhir kerajaan Majapahit yang menguasai Nusantara. Dalam sejarahnya runtuhnya Majapahit sekitar 1500 Masehi. Jadi runtuhnya Majapahit, maka dedemit-dedemit Garek, Petruk, Semar akan kembali berulah pemirsa. Waduh, dan ini sangat membahayakan bagi penduduk Pulau Jawa yang saat itu sudah banyak pemirsa, sudah banyak penduduknya. Namun untungnya ada seorang pahlawan pemirsa, pahlawan dari Persia. Persia kalau sekarang dikenal dengan Iran ya. Negara Iran ini negara Persia, nama lain Iran adalah Persia. Mirip kita dengan Indonesia, nama lainnya Nusantara pemirsa. Jadi orang Persia yang memeluk Islam, dan bahkan beliau adalah seorang ulama besar pemirsa di Persia. Waduh. Jadi orang Persia bergelar ulama atau syekh ya. Kalau di Persia itu ulama itu disebut dengan syekh atau syah ya. Syekh yang sakti, mandraguna, yang ternyata datang ke tanah Jawa untuk memperpanjang Raja Aji Saka pemirsa. Waduh, sehingga kita yang tinggal di Pulau Jawa akan menikmati kedamaian pemirsa. Togo, Gareng, Semar, Petruk ya, akhirnya kembali jinak lagi pemirsa. Saudara tahu siapakah beliau? Waduh, beliau adalah ulama penyebar agama Islam ke tanah Jawa pemirsa. Berkat beliaulah nanti akan datang Wali Songo yang kita kenal dengan 9 wali pemirsa. Jadi sebelum datangnya 9 wali Songo, diantaranya Sunan Kalijaga, Sunan Giri, Sunan Gersik ya, Sunan Bonang dan sebagainya, yang 9 wali. Nah, yang pertama kali datang, dan menyebarkan agama Islam sekaligus menaklukkan kembali ya dedemit Jawa dan sekaligus memperpanjang Raja-Raja Aji Saka. Beliau berasal dari Persia, salah satu negeri yang kita kenal hari ini Iran, yang gagah berani ya, sendirian ya, fighter sendirian menghadapi negeri-negeri besar yang kurang ajar pemirsa. Waduh. Jadi sendiri juga cabai rawit ya, pedas pemirsa. Meskipun sendiri sakti pemirsa. Waduh. Jadi kalau episode ke-68 memang sedang melihat Iran ya berperang dengan Israel dan juga Amerika. Waduh. Di mana rudal-rudal hipersonik Iran menjadikan Iran adalah negara ya superpower. Waduh, gagah meskipun sendirian pemirsa. Sakti ya, pendekar sendirian. Waduh, tidak main keroyokan pemirsa. Waduh. Ternyata karakter orang Persia seperti itu ya, tangguh-tangguh pemirsa. Salah satu orang Persia yang tangguh adalah ulama yang datang ke tanah Jawa dan ya menghabisi dedemit Jawa pemirsa, memperpanjang raja pemirsa. Waduh, sekaligus menyebarkan agama Islam sebelum datangnya Wali Songo. Saudara penasaran? Ya, kalau saudara penasaran, jangan skip ya, tonton sampai tamat. Siapa tahu bermanfaat. Namun bagi saudara yang tak tertarik dengan cerita episode ke-68, saudara tinggal skip saja ya, karena kuota internet saudara tak tercover dana beasiswa LVDP pemirsa, tak tercover dana BOS pemirsa, tak tercover dana antara pemirsa. Waduh, apalagi dana desa pemirsa. Waduh. Oleh karena itu kuota internet saudara pergunakanlah dengan bijak pemirsa. Ya, suka tonton, tak suka jangan nonton ya. Waduh.
Selain itu, bagi saudara yang menonton sampai tamat, Mamang sebagai admin akan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan saudara atau anak cucu cicit saudara menjadi orang terkaya, termakmur, tersukses di negeri ini, dan mudah-mudahan menjadi CEO ya. Atau salah satu keturunan saudara mudah-mudahan ada yang menjadi pemimpin di Nusantara ini. Mamang hanya berdoa, ya mudah-mudahan doa Mamang dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Selain itu, Mamang pun berbicara sesuai dengan sumber dan informasi yang Mamang dapatkan. Bagi saudara yang mempunyai sumber informasi sendiri ya, punya pendapat sendiri yang mungkin agak lain dengan Mamang, kita sharing-sharing di kolom komentar. Siapa tahu bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf aja ya apabila ada komentar yang agak lain yang bikin keonaran ya, berbau-bau Mossad, berbau-bau Depide et Impera, bau-bau CIA. Waduh, Mamang sebagai admin otoriter akan men-skip karena channel Mamang ini channel yang penuh perdamaian, bukan bikin keonaran. Oke pemirsa yang berbahagia, dilansir dari mercusuar.co dengan judul artikel cerita tentang tanah Jawa yang tidak bisa dihuni manusia. Waduh. Ditulis oleh Ilham Sarufuddin, edisi 2 Juli 2024. Isuk diisi sore mati. Waduh. Itu adalah simbol Pulau Jawa saat dahulu kala. Sangat jauh sebelum ajaran Hindu masuk ke Pulau Jawa. Pulau Jawa dahulu kala berisi banyaknya makhluk-makhluk halus, gaib, dan yang paling berkuasa di Pulau Jawa yaitu makhluk gaib. Dan yang mungkin Anda sudah tahu yaitu makhluk gaib yang berkuasa di Pulau Jawa yang dikenal dengan Dedemit. Dedemit Pulau Jawa diantaranya adalah Semar, Togog, Bagong, Petruk, dan Gareng. Waduh, ini punakawan pemirsa. Pertanyaannya ya, kalau dulu-dulu siluman, setan, kok sekarang jadi wayang punakawan pemirsa? Mungkin saudara tak asing dengan punakawan seperti Semar, Bagong, Petruk ya. Mungkin ditambah dengan Togog pemirsa. Jadi wayang kulit maupun wayang golek ya, kalau tanpa ada Semar, tanpa ada Bagong, tanpa ada Petruk atau Gareng, waduh, ini kurang mengasihkan pemirsa. Karena beliau ini adalah stand up komedinya wayang pemirsa. Waduh, yang menghibur penontonnya dengan humor-humornya pemirsa. Siapa sangka legendanya bahwa mereka ini adalah Dedemit yang paling ganas pemirsa, ditakuti manusia. Waduh. Kelima Dedemit ini menguasai Pulau Jawa dari ujung barat Pulau Jawa sampai ke timurnya, dari utara sampai ke selatannya pemirsa. Waduh. Karena mereka mempunyai kesaktian dan keserakahan. Waduh. Saking sakti dan serakahnya, kelima makhluk gaib ini membuat Pulau Jawa menjadi sebutan isuk diisi sore mati. Siapapun yang menginjakkan kaki di Pulau Jawa ini, maka bersiap-siaplah menerima nasib yang naas pemirsa. Dan umurnya tidak akan panjang. Waduh. Karena kelima makhluk ini benar-benar ganas sekali, suka usil, suka jahil ya, bahkan suka mencelakakan orang lain, bahkan juga ya mempunyai hawa nafsu yang tinggi pemirsa. Apalagi kalau yang datangnya itu perempuan. Waduh, bisa-bisa digoda pemirsa oleh kelima makhluk ini. Oleh karena itu, pada masa itu konon katanya ya, tak ada orang yang berani menginjakkan kaki di Pulau Jawa. Baru abad ke-1 Masehi ada seorang sakti dari daratan Asia. Beliau adalah Aji Saka, penemu huruf Jawa. Huruf Jawa yang kita kenal dengan Hono Coroko ya, Hana Caraka Data Sawala pemirsa. Ternyata perkataan Hana Caraka Data Sawala atau Hono Coroko Doto Sawolo ya, itu adalah mantra pemirsa. Mantra untuk menumbali Pulau Jawa supaya bisa dihuni. Aji Saka datang ke Pulau Jawa sekitar 78 Masehi. Mamang sudah bahas di episode ke-48 pemirsa ya, tonton sajalah. Aji Saka lalu datang ke tanah Jawa. Beliau menanam benda yang berdaya magnet kuat, yang mempunyai rajahi yang kuat, yang telah dimantrai di 7 tempat di Pulau Jawa untuk menyingkirkan kelima Dedemit yang paling ganas di Pulau Jawa tersebut. Waduh. Aji Saka menumbalkan
mantra-mantra tersebut di sekeliling Pulau Jawa, pemirsa. Salah satu mantranya adalah Hana Caraka atau Hano Caroko yang kelak menjadikan dasarnya huruf Jawa, pemirsa. Ternyata siapa sangka ya huruf Jawa ini merupakan mantra untuk menumbalkan tanah Jawa supaya bisa dihuni, pemirsa. Waduh. Legenda mengenai Aji Saka dalam berbagai cerita juga dianggap melambangkan kedatangan Dharma atau ajaran peradaban Hindu-Buddha ke Pulau Jawa. Oleh karena itu, tahun kedatangannya dijadikan tahun pertama tahun Saka, tahun yang digunakan oleh umat Hindu di Bali dan di Jawa, pemirsa. Memang sudah bahas ya tentang tahun Saka. Ternyata tahun Saka ini ya kemiripan dengan India tapi agak berbeda, pemirsa. Waduh, tahun Saka di Indonesia itu diukurnya ketika Aji Saka datang ke tanah Jawa. Waduh, kalau tahun Saka di India itu berbeda ya, tahun dimana suku-sukunya yang dahulu perang akur, pemirsa. Kata Saka dalam bahasa Sangsakerta, kalau dalam bahasa Jawa disebut Soko, pemirsa. Artinya penting, pangkal atau asal mula. Maka nama bermakna Aji Saka adalah raja asal mula atau raja pertama yang datang ke tanah Jawa. Tumbal Aji Saka untuk menangkal kekuatan hitam pun bertahan hingga beratus-ratus tahun. Hingga sampai pada keadaan di mana jin kembali berkuasa, dedemit kembali datang dan bikin keonaran. Bahkan konon katanya sekelas kerajaan Mojopahit yang besar bisa runtuh, pemirsa, bisa lenyap dalam satu malam. Waduh. Berdasarkan legenda gaib, ini legenda gaib, pemirsa. Waduh. Bahwa keruntuhan Mojopahit bukanlah diserang oleh Demak, bukan diserang oleh kerajaan-kerajaan lain, tetapi benar-benar menghilang, sirna ilang kertaning bumi. Benar-benar hilang, pemirsa, karena diserang oleh sesuatu entitas gaib. Sekelas kerajaan Mojopahit yang besar dan megah, di mana menguasai Nusantara, otomatis mempunyai kota metropolitan. Bahkan digambarkan oleh Mahuan, seorang penjelajah dari Tiongkok, pernah datang singgah ke Mojopahit dan kotanya benar-benar megah, bahkan menyambangi, melebihi Baghdad, bahkan melebihi Beijing, pemirsa. Waduh. Namun sayangnya ya, tiba-tiba ibu kota Mojopahit hilang, pemirsa. Sampai hari ini ya, ibu kota Mojopahit hilang, sirna ilang kertaning bumi, pemirsa. Tiba-tiba lenyap begitu saja, tak bersisa, pemirsa. Waduh. Yang menjadi pertanyaan, kemanakah ibu kota Mojopahit yang besar itu, pemirsa? Beragam teori ya, memang sudah bahas sebenarnya beragam teori hilangnya ibu kota Mojopahit, dari bencana alam, dari serangan mendadak, dan bahkan dari mungkin saja ya orang-orang Mojopahit itu ya menghilangkan kotanya, pindah ke alam dimensi lain, pemirsa. Waduh. Atau yang terakhir adalah karena diserang oleh entitas yang gaib, pemirsa. Waduh. Entitas gaib itu tak lain dari Semar, Togog, Bagong, Petruk ya, punakawan-punakawan yang dahulu dikenal dedemit, pemirsa, kembali berulah, pemirsa. Waduh. Dari ulahnya itulah maka kerajaan sebesar Mojopahit bisa terjadi bencana. Diawali dengan bencana perang saudara karena hasutan setan dedemit tersebut, pemirsa, sampai akhirnya kemungkinan ya diserang secara fisik oleh dedemit tersebut. Waduh. Dan menghilang tanpa sebab. Bahkan dalam kitab Pararaton ya ditulis terakhirnya Mojopahit itu dengan kata sirna hilang kertaning bumi, pemirsa, menghilang ke dalam bumi. Dan yang paling anehnya ya, orang-orang Mojopahit tiba-tiba menghilang, meninggalkan ibu kota Mojopahit, pindah ke berbagai tempat, pemirsa. Sisa-sisa orang Mojopahit itu pindah ke Bali, pemirsa. Ada juga ke Gunung Bromo, ada juga ke Gunung Lawu, dan juga ke Blambangan alias ke Banyuwangi, pemirsa, yang menjadi suku Osing. Kenapa mereka meninggalkan ibu kota Mojopahit? Saking meninggalkan ibu kota Mojopahit ya, ibu kotanya hilang, pemirsa, tanpa ada jejak ya. Jejaknya hanya sedikit.
Ya sekelas Majapahit ya setidaknya lah meninggalkan gedung-gedung atau piramida-piramida mirip-mirip di Giza pemirsa, atau mirip-mirip di Yucatan Meksiko pemirsa, yaitu piramida suku Maya pemirsa, di mana megah-megah masih terjaga awet meskipun orangnya hilang. Tapi ini hilang sama sekali pemirsa, hanya meninggalkan beberapa pondasi dan mungkin gerbang yang ya tak sebanding dengan ibu kota Majapahit yang besar itu pemirsa. Waduh. Nah, salah satu teori kehilangannya itu karena gangguan dedemit. Dedemit kembali berulah pemirsa. Yang menjadi pertanyaan, kenapa dedemitnya kembali berulah? Ternyata raja yang dipakai oleh Aji Saka ada kadaluarsanya pemirsa, ada masanya pemirsa. Jikalau kadaluarsanya habis, tokennya habis, kuotanya habis, kuota mantranya habis, waduh, maka dedemit yang terpenjara pun kembali berulah pemirsa, kembali ya menjadi gehger kembali pemirsa. Bencana pun datang silih berganti, bahkan sampai menimbulkan korban jiwa. Kerajaan besar mulai runtuh, banyak orang yang mengungsi meninggalkan ibu kota, sampai kabar terdengar ke luar negeri bahwa Mojopahit hilang, sirna ilang kertaning bumi, sampai kedengaran oleh Sultan Ottoman atau Sultan Turki Utsmani pemirsa. Waduh. Sang Sultan pun mengutus seorang ulama dari Persia. Beliau adalah Syekh Subakir. Dilansir dari inilah.com dengan judul artikel Kisah Syekh Subakir dalam menaklukkan makhluk halus di tanah Jawa telah membuat banyak orang penasaran, apalagi ceritanya sendiri bercampur dengan sejarah, legenda, serta kepercayaan turun-temurun. Ditulis oleh Khairul Indriyati Putri, edisi 24 November 2025. Pada zaman dahulu tidak terlepas dari peran berbagai ulama dari luar negeri. Salah satu ulama yang berperan penting adalah Syekh Subakir. Dulu ulama asal Persia ini mencatatkan kisah menarik saat awal penyebaran ajaran Islam ke Nusantara, terutama ke Pulau Jawa, karena beliau berhadapan dengan lelembut, dedemit ya, yang kembali bangkit setelah mantra Aji Saka mulai pudar pemirsa. Waduh. Siapakah Syekh Subakir? Nah, Syekh Subakir merupakan seorang ulama asal Persia. Kalau saudara tidak tahu Persia, Iran pemirsa ya. Yang sekarang bertarung dengan Israelnya kiuk. Nah, Syekh Subakir ini berasal dari Persia yang diutus oleh Sultan Turki Utsmani tahun 1404 untuk menyebarkan ajaran Islam ke wilayah Nusantara dengan fokus khususnya adalah Pulau Jawa. Beliau mempunyai berbagai macam ilmu, dari ilmu kesaktian, ruqyah, sampai ilmu mitigasi, dan bahkan bisa memprediksi. Waduh, ya beragam ilmu yang beliau miliki pemirsa. Jadi ulama zaman dulu ya jangan dikira hanya tentang keagamaan saja pemirsa, tetapi ulama zaman dulu ya menyebarkan agama Islam mempunyai kemampuan ilmu-ilmu yang lain, karena saat itu peradaban Islam benar-benar pesat, ilmu pengetahuan teknologi ya melebihi bangsa Eropa pemirsa. Waduh, peradaban Islam berpusat di Timur Tengah merupakan peradaban tertinggi, peradaban tinggi paling maju pada abad atau tahun 1400-an pemirsa. Waduh. Ia dikenal memiliki kesaktian yang luar biasa, terutama dalam menangani masalah-masalah gaib. Karena keahliannya dalam melakukan ruqyah dan menghadapi makhluk halus itulah Syekh Subakir kemudian dijadikan sebagai pilihan tepat oleh Kesultanan Turki Utsmani untuk menyebarkan Islam di Pulau Jawa yang konon katanya ya Mojopahit runtuh gara-gara makhluk halus pemirsa. Waduh. Kisah ini berawal dari Sultan Muhammad I, pemimpin Khalifah Turki Utsmaniyah atau Sultan Turki Utsmani, yang mendapatkan wangsit dari mimpinya untuk mengirimkan 9 ulama ke tanah Jawa. Suatu malam ya, sang sultan tertidur lelap pemirsa. Dan ketika malam tidur lelap itulah datanglah mimpi
di mana mimpinya itu adalah sebuah wangsit ya, sebuah petunjuk. Sang sultan harus menyebarkan Islam ke tanah Jawa dan mengirimkan 9 orang. Syaratnya ia harus mengirimkan pendakwah sebanyak 9 orang. Apabila ada yang pulang atau wafat, maka harus digantikan ulama lain agar jumlahnya tetap 9. Kala itu pendakwa yang diutus sudah memiliki keahlian masing-masing, mulai dari tata negara, tumbal, pengobatan, dan lain sebagainya, termasuk ahli strategi politik, termasuk ahli perang pemirsa. Nah, ke-9 ulama inilah dikirim ke Pulau Jawa, yang konon katanya Pulau Jawa mulai kembali angker pemirsa. Waduh. Ketika proses penyebaran Islam di tanah Jawa tak semudah membalikan tangan pemirsa. Ketika Islam di tanah Jawa saat itu kerap mengalami kegagalan karena ada gangguan jin, lelembut, dedemit, iblis, siluman. Waduh, yang kita kenal dengan Semar, Togog, Bagong, Petruk, Gareng. Waduh. Saking saktinya dedemit itu ya, ketika Syekh Subakir menginjakkan kaki turun dari kapal ke Pulau Jawa, merasakan ada benteng gaibnya pemirsa. Waduh, ya kekuatan sihirnya sangat-sangat tinggi pemirsa. Bagi orang biasa yang tadinya sehat, ketika turun dari kapal dan masuk ke Pulau Jawa, itu akan sakit pemirsa. Waduh. Dan kemungkinan sorenya akan mati. Waduh. Jadi sebelum bertemu dengan kelima dedemit itu ya, itu Pulau Jawa kembali tertutupi oleh tirai-tirai gaib pemirsa, atau drone-drone-nya gaib pemirsa. Jadi ketika orang itu masuk ke drone gaib itu, maka orang itu yang tidak mempunyai ilmu, yang tidak mempunyai kekuatan, maka akan sakit atau juga akan meninggal dalam beberapa jam kemudian pemirsa. Waduh. Konon orang biasa yang datang ya tanpa ada kekuatan, maka orang itu akan sakit ataupun menjadi gila pemirsa, dan kemudian akan meninggal. Waduh. Sesampainya di tanah Jawa, Syekh Subakir dengan gigih mencari celah untuk berbaur dengan masyarakat Jawa yang saat itu dikenal sudah teguh dengan kepercayaan. Apakah ada masyarakat? Ada pemirsa. Selain itu, melihat adanya jin dan lelembut yang menjadi penghalang utama penyebaran Islam di tanah Jawa, ia pun ya mencari tempat titik strategis. Waduh. Di mana di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Titik ini adalah tengah-tengahnya Pulau Jawa, untuk menumbalkan sebuah mantra atau mungkin benda pusaka, di mana benda itu akan menjaga Pulau Jawa dari lelembut-lelembut atau dedemit yang bikin keonaran. Di manakah tempat tersebut? Syekh Subakir ahli geografi, ahli mitigasi. Syekh Subakir mengenal tentang Pulau Jawa. Maka ya, beliau yang ahli dan banyak ilmu pasti mengetahui di manakah titik tengahnya Pulau Jawa. Dan ternyata titik tengahnya Pulau Jawa ada di Bukit Tidar atau Gunung Tidar, yang ada di tengah-tengah kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, yang sekarang dekat dengan Candi Borobudur pemirsa. Di situ ada Bukit Tidar atau Gunung Tidar. Menurut Syekh Subakir dengan ilmunya beserta dengan teman-teman ulamanya ya, sahabat-sahabat ulamanya yang lainnya, menentukan bahwa titik Gunung Tidar inilah menjadi pusatnya tanah Jawa pemirsa, dan menjadi tempat strategis untuk meletakkan pusaka merajah Pulau Jawa pemirsa. Sesampainya di Gunung Tidar, Syekh Subakir meletakkan sebuah batu hitam yang telah diberi raja di puncak Gunung Tidar. Batu tersebut bernama Aji Kalacakra. Ini dipercaya memiliki kemampuan untuk menetralkan energi negatif dari para jin, lelembut, dan dedemit pemirsa yang bikin keonaran. Batu itu lalu memancarkan hawa panas yang kuat sampai para makhluk halus kabur ya ke berbagai arah. Salah satu tempat eksodusnya para dedemit ya
Dedemit Isriwil, Dedemit ya. Mereka bergerak ke arah selatan, yaitu ke arah Laut Selatan Jawa. Ada juga ke arah utara Laut Jawa, ada juga ke arah lubang-lubangnya Pulau Jawa atau ke gua-guanya Pulau Jawa. Bahkan ada yang pindah eksodus keluar Nusantara, pemirsa. Jika tidak pergi atau tidak eksodus, maka siap-siaplah terkena mantra hipersoniknya Syekh Subakir. Karena Syekh Subakir ini kan orang Persia, Iran ya. Terkena hipersoniknya Al-Fatah 1, pemirsa. Waduh, yaitu Isdet alias Amsyong, pemirsa. Waduh, ada dedemit yang tidak ingin pergi ya, maka siap-siaplah untuk mati. Waduh. Dari Raja Syekh Subakir inilah membuat dedemit-dedemit yang ganas pergi tunggang langgang atau terkena rudal hipersoniknya Wong Persia, pemirsa. Ya, kalau dianalogikan seperti perang Iran dengan Israel, pemirsa, di mana Iran mengirimkan rudal-rudal hipersonik. Waduh. Membuat banyak orang-orang Israel eksodus, pemirsa. Waduh, pindah ya, ada yang ke Siprus, ada yang keluar negeri ya, ada yang ngumpat ke bunker. Waduh. Tak berani keluar. Ada juga yang ya mentang-mentang jago ya berada di luar, tiba-tiba kena hantaman rudal hipersonik ya, beleduk. Waduh. Jadi dari dulu yang namanya Wong Persia ini ya bukan bangsa kaleng-kalengan, pemirsa ya, tetapi bangsa yang jago berperang ya, dan juga bangsa yang tak takut mati, bahkan bangsa yang mampu mengusir bangsa apapun, pemirsa. Waduh. Jangankan bangsa sekelas Israel ya, bangsa dedemit pun terusir, pemirsa, oleh kekuatan Wong Persia ini, pemirsa. Versi lain menyebutkan bahwa Syekh Subakir memaku tanah Jawa di Bukit Tidar bukan berbentuk batu, pemirsa, tetapi tombak, pemirsa. Waduh, yang tombaknya diberi nama Aji Kalacakra. Mau tombak ke, mau batu ke, waduh, ini kekuatannya melebihi hipersoniknya Iran sekarang, pemirsa. Waduh, dedemit kalabur, pemirsa. Waduh, tunggang langgang, pemirsa. Kalau diam saja habis, pemirsa. Yang dirasakan oleh dedemit adalah hawa panas, pemirsa. Benar-benar panas, melebihi ya rudal hipersoniknya Iran menghantam bumi Israel, pemirsa. Waduh. Nah, kekuatan Aji Kalacakra inilah ya, akhirnya datanglah sesosok yang bernama Sabdo Palon. Siapakah Sabdo Palon, pemirsa? Sebenarnya Mamang sudah bahas ya tentang Sabdo Palon di perjalanan epik ke Tanah Dewata, pemirsa. Ya, scroll aja. Mamang lupa episode berapa tuh. Waduh. Di mana Sabdo Palon ya ada kontrak janji dengan Syekh Subakir. Waduh. Yang menjadi pertanyaan, siapakah Sabdo Palon? Dari berbagai versi cerita, ada versi bahwa Sabdo Palon ini adalah tak lain dedemit, Raja Dedemit, pemirsa. Dedemit tanah Jawa yang bikin keonaran. Dan digambarkan Sabdo Palon ini adalah Semar, pemirsa. Semar tak lain adalah Sabdo Palon. Waduh. Namun versi lain bahwa Sabdo Palon ini adalah seorang resi ya, pemuka agama Hindu terakhir Mojopahit, di mana ketika beliau menjabat, Mojopahit dalam keadaan runtuh ya, luruh ranta dengan beragam bencana termasuk serangan gaib, pemirsa. Waduh. Dari kedua versi itulah Mamang yakin bahwa Sabdo Palon ini bukan dedemit, tetapi beliau adalah resi pemuka agama Hindu ya, agama Mojopahit terakhir sebelum runtuhnya Mojopahit. Peristiwa Syekh Subakir menancapkan raja di Gunung Tidar merasakan hawa panas oleh Sabdo Palon. Peristiwa tersebut membuat Sabdo Palon tersentak. Beliau adalah penjaga tanah Jawa. Sabdo Palon kemudian pergi mencari sumber munculnya hawa panas yang dirasakan oleh dirinya dan juga makhluk-makhluk halus lainnya. Waduh. Ia pun akhirnya menemukan hawa panas itu ada di Gunung Tidar. Ia pun akhirnya datang ke Gunung Tidar
dan berhadapan dengan Syekh Subakir. Lalu Sabdo Palon menanyakan tujuan pemasangan batu hitam itu, pemasangan raja di Gunung Tidar. Setelah itu Syekh Subakir menjelaskan bahwa batu tersebut sengaja ditancapkan untuk mengusir para dedemit yang bikin keonaran, yang menghalangi para ulama utusan Khalifah Utsmaniyah untuk menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa. Di mana Sabdo Palon yang notabene adalah pendeta terakhirnya Mojopahit berhadapan dengan Syekh Subakir. Karena menyadari kesaktian Syekh Subakir sangat tidak mudah ditandingi, apalagi beliau adalah seorang ulama pemirsa. Setelah itu Sabdo Palon pun memperkenankan Syekh Subakir dan ulama Islam untuk menyebarkan ajarannya di tanah Jawa. Meskipun Sabdo Palon mempersilahkan ulama Islam Syekh Subakir atau ulama-ulama lainnya untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa, namun Sabdo Palon mempunyai 4 permintaan yang harus dipenuhi oleh Syekh Subakir. Maka dikenal dengan perjanjian Sabdo Palon dan juga Syekh Subakir. Ada 4 syarat dari Sabdo Palon yang harus dipenuhi oleh Syekh Subakir. Jika keempat syarat ini dipenuhi, maka Syekh Subakir boleh menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Bahkan Sabdo Palon mengizinkan para ulama atau juga umat Islam untuk mendirikan sebuah kerajaan pemirsa, menggantikan Mojopahit. Kira-kira apa tuh syaratnya? Yang pertama, tidak boleh ada pihak yang memaksa seseorang untuk mengikuti agama atau keyakinan tertentu. Sang ulama Syekh Subakir boleh menyebarkan agama Islam, tetapi tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada rakyat tanah Jawa. Yang kedua, adanya perpaduan budaya Islam dengan budaya tanah Jawa. Tanah Jawa, budaya Jawa jangan sampai hilang. Jati diri orang Jawa jangan sampai hilang. Budaya Jawa harus dipadukan dengan budaya Islam. Misalnya bangunan tempat ibadah dibuat dengan arsitektur bergaya Hindu Jawa, bergaya tradisional Jawa, meski aktivitas di dalamnya berlandaskan ajaran Islam. Yang ketiga, kerajaan Islam boleh berdiri di tanah Jawa, namun raja pertamanya harus lahir dari keluarga dengan 2 latar agama berbeda. Jika ayahnya Islam, ibunya harus Hindu. Begitu pula sebaliknya. Konon katanya raja pertamanya itu adalah Raden Patah pemirsa, dan kerajaan pertama di tanah Jawa adalah Kesultanan Demak pemirsa. Kerajaan Demak jadi kerajaan Islam pertama di tanah Jawa yang dibangun oleh para ulama, salah satunya oleh 9 Wali Songo. Yang keempat, orang Jawa tetap harus menjaga jati diri dan kebudayaannya, bukan berubah mengikuti budaya Arab. Jika nilai kejawaan itu hilang, Sabdo Palon dipercaya akan kembali dan menimbulkan kekacauan. Jika 4 syarat ini dipenuhi oleh Syekh Subakir dan pengikut-pengikutnya, dari perjanjian dengan Sabdo Palon itulah maka Syekh Subakir menyanggupinya. Dalam legendanya, Sabdo Palon ini pergi ke arah timur, ke arah Pulau Bali. Syekh Subakir menerima semua poin dalam perjanjian itu. Dari perjanjian itulah maka Islam masuk ke tanah Jawa. Begitu juga dengan penduduk di tanah Jawa yang konon katanya tertekan dengan ulah para dedemit. Akhirnya kembali hidup damai. Setelah runtuhnya Mojopahit, maka berdirilah kerajaan Islam pertama di tanah Jawa, yaitu Kesultanan atau Kerajaan Demak pemirsa. Raja pertamanya Kerajaan Demak dipimpin oleh Raden Patah. Konon Raden Patah ini adalah keturunan Raja Mojopahit dari Brawijaya V atau Kertawijaya. Memang sudah bahas di episode keempat perjalanan epik
Tanah Bromo pemirsa. Waduh, ya tonton aja, scroll pemirsa. Secara tidak langsung Sabdo Palon menyelamatkan Mojopahit. Loh, kok bisa? Karena secara tidak langsung Mojopahit terselamatkan oleh Syekh Subakir, di mana ketika Mojopahit runtuh gara-gara ulah dedemit, raja pertama Kesultanan Demak, raja Islam di Pulau Jawa, adalah keturunan mahkota Mojopahit. Beliau adalah Raden Patah, putra dari Prabu Brawijaya V, Raja Mojopahit. Jadi sebenarnya kerajaan Demak ini adalah perpanjangan dari Mojopahit. Cuman yang membedakan rajanya sudah masuk Islam. Tak lama setelah Islam masuk ke tanah Jawa, Syekh Subakir tutup usia dan dimakamkan di Gunung Tidar, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Dari ke-9 wali itulah maka diangkatlah wali terakhir yang kita kenal dengan Sunan Kalijaga. Nah, Sunan Kalijaga ini adalah Sunan pengganti Syekh Subakir pemirsa. Bagaimana nasib dedemit tanah Jawa, yaitu Semar, Bagong, Petruk, Gareng, Togog? Waduh, dedemit itulah konon katanya oleh Sunan Kalijaga dijadikan tokoh pewayangan. Meskipun mereka pernah bikin keonaran dan makhluk halus, oleh Sunan Kalijaga dijadikan tokoh pewayangan. Karena Sunan Kalijaga ini unik ya, menyebarkan agama Islam sambil mementaskan wayang pemirsa. Ceritanya yaitu cerita tentang Mahabharata, cerita Ramayana, namun diselipkan dengan syariat Islam. Waduh, dan ditambahkan dengan tokoh-tokoh dari Sunan Kalijaga, yaitu tokoh Punakawan yang kita kenal dengan Semar, Bagong, Petruk, Gareng, Togog. Kalau di Sunda mungkin ada Cepot pemirsa. Jadi itulah tokoh Punakawan. Wayang tanpa tokoh Punakawan mungkin tak akan lucu pemirsa, tak akan menghibur ya. Jadi wayang bisa menghibur karena tokoh Punakawan ini. Dan siapakah yang menciptakannya? Yaitu Sunan Kalijaga, yang tujuannya untuk menyebarkan agama Islam. Ada legenda juga kenapa Sunan Kalijaga menciptakan Punakawan dari tokoh-tokoh dedemit. Konon tokoh-tokoh dedemit ini ditaklukkan oleh Sunan Kalijaga, di mana tokoh-tokoh dedemit ini ya takluk tunduk kepada Sunan Kalijaga dan tidak akan bikin keonaran di muka bumi ini. Jadi berkat Sunan Kalijagalah maka tokoh-tokoh dedemit yang dahulu sangat-sangat ganas, brutal, dan ditakuti oleh manusia berubah menjadi stand up komedi. Menjadi sesuatu yang lucu di pentas wayang. Sekaligus tokoh-tokoh dedemit ini tidak akan lagi mengganggu manusia dan bikin keonaran di tanah Jawa. Ternyata berkat wayang juga masyarakat Jawa mengenal Punakawan adalah tokoh-tokoh yang sangat populer, apalagi dalam pementasan wayang adalah tokoh yang dinanti-nantikan, menjadi idola pemirsa, dan menghilangkan stigma negatif tentang tokoh-tokoh Punakawan ini. Karena dahulu legendanya tokoh Punakawan ini adalah hal-hal yang ditakuti manusia. Nah, berkat Sunan Kalijaga itulah maka tokoh-tokoh dedemit ini ya insya pemirsa yang tadinya ditakuti berubah menjadi sesuatu yang disenangi pemirsa oleh masyarakat Jawa. Ayo, bareng di sini.